hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu. Shalom, umat Tuhan yang terkasih. Tak terasa kita jumpa pada hari yang ke-6 dalam renungan malam sehubungan dengan 10 hari para murid disuruh Yesus menantikan janji Bapa di kota Yerusalem. Kita rindu merenungkan kembali peristiwa itu lewat Kisah Para Rasul, Fatsal 1 dan Fatsal 2. Saya harap saudara mulai membuka hatimu ketika saudara datang buat Dia dengan hati yang rendah dan mohon dan menyampaikan kerinduan hatimu kepada Dia agar Dia memberkati saudara. Saya percaya saudara pasti diberkati. Oke? Kita akan berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan pada malam ini. Baiklah, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami berterima kasih buat saat yang indah ketika Engkau melawat kami lewat Allah Roh Kudus-Mu. Saat firman-Mu dibacakan, pengertian ilahi muncul dalam setiap pribadi kami. Dan Tuhan, kerinduan hati kami untuk diberkati lewat kebenaran firman Tuhan menjadi sebuah kenyataan pada detik malam ini saat kami merenungkan firman Tuhan tentang janji Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuduskan setiap pribadi kami supaya kami layak untuk menikmati suatu persekutuan yang bersifat ilahi dengan Engkau. Dan dengan demikian kami tetap miliki kesaksian batin bahwa Roh Kudus bersaksi bersama roh kami. Kami adalah anak-anak Allah yang memiliki hak untuk menerima janji Bapa itu. Terpuji Engkau Bapa di surga. Kami tolak semua penguasa kerajaan kegelapan yang coba mengganggu kepikiran kami. Dalam nama Yesus dan oleh darah Yesus kami dilindungi dan setiap pribadi diberkati secara khusus dalam urapan Allah Roh Kudus di atas hamba-Mu dan bagi semua pribadi yang ada di dalam mengikuti ibadah malam ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya senang untuk berbagi kebenaran firman Tuhan di malam yang ke-6. Dan saya mengajak kita coba membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul Fatsal pertama ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Perikop dari konteks pembacaan ini yaitu rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita renungkan di bawah tema bertekun dengan sehati. Bertekun dengan sehati. Kata bertekun yaitu orang yang bersungguh-sungguh, orang yang memiliki prinsip dan menolak segala hal yang mengganggu dia, dan dia tetap bertekun. Tuhan mau di dalam mengikuti Tuhan
Kita harus memiliki sikap hati yang demikian, yaitu bertekun, namun harus bertekun juga secara sehati dengan sesama kita. Nah, kita jumpai para murid yang tiba di ruang atas di kota Yerusalem itu. Mereka menikmati suatu persekutuan yang indah, yang dikatakan mereka bertekun ya secara bersama-sama dengan sehati untuk menantikan janji Bapa itu. Tuhan mau di dalam membangun hubungan dengan sesama kita dan di dalam membangun hubungan dengan Allah, kita harus memiliki ketekunan hidup ini untuk tetap percaya dan pegang janji firman Tuhan, bahwa janji itu adalah untuk saudara dan saya. Lalu dalam perjalanan ini kita harus belajar tekun mengikuti Dia. Terkadang kita tidak sabar. Terkadang kita ingin sesuatu secara instan. Tuhan mau kita belajar bersabar. Kita sungguh-sungguh mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan saya dapati di dalam sikap para rasul ini yang menantikan janji Bapa, saya dapati kebersamaan mereka adalah suatu kebersamaan yang sifatnya alkitabiah. Mungkin saudara bertanya, kebersamaan yang alkitabiah itu polanya bagaimana? Sederhana. Saya mau beritahu saudara, yang pertama, yaitu mereka hidup dalam kebenaran firman Allah. Hidup di dalam kebenaran firman Allah. Katakan dalam hatimu, saya harus hidup di dalam kebenaran firman Allah. Nah, orang yang hidup di dalam kebenaran firman Allah, yaitu dia hidup di dalam iman. Sebab firman Allah katakan di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan. Kita perhatikan bersama. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi prinsip hidup di dalam kebenaran firman Allah, yaitu berbicara tentang iman kita kepada Allah. Dan bagaimanakah sikap iman saudara? Pada saat ini, apakah saudara percaya bahwa sesungguhnya di dalam ruang ibadahmu detik ini, Allah itu ada? Saya mau yakinkan saudara, sesungguhnya Dia ada. Kita tidak bisa melihat Dia secara kasat mata, karena kita terbatas untuk memandang ke dalam dunia kekekalan, dunia alam roh. Tetapi dunia yang sebenarnya, yaitu dunia alam roh, dunia kekal itu, Allah ada di situ. Dan Dia hanya meminta kita percaya akan firman-Nya, mengimani akan firman-Nya dan setiap janjinya, bahwa Dia akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, atau orang yang sungguh bertekun mencari Tuhan, dan dalam kebersamaan menjaga kesehatian. Dan dasarnya yaitu saudara harus hidup dalam kebenaran firman Allah. Jikalau kita hidup dalam kebenaran firman Allah, maka Tuhan sangat bertanggung jawab untuk perjalanan iman kita. Sehingga apa yang keluar dari mulut kita, perkataan kita, perbuatan kita, Tuhan pasti dipermuliakan. Dan jikalau saudara ada pada pola hidup yang demikian, saya mau katakan, saudara sedang diberkati oleh Tuhan. Saudara sedang menerima upah yang Tuhan siapkan untuk memberkati saudara. Baiklah, kita jumpai apa yang Yesus ungkapkan pada khotbah di bukit di dalam kitab Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Kitab Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Perhatikan dengan baik. Terang Allah di dalam saya itu terlihat kepada semua orang dunia. Semua orang dunia ini, yaitu lewat perbuatan saya. Perbuatan saya yang baik itu adalah terang dari Allah yang menyinari banyak orang, dan dengan demikian mereka akan memuliakan Bapa di sorga. Berarti secara tidak langsung mereka bersaksi, mereka menyaksikan perbuatan saya, dan lewat perbuatan saya mereka menerima kesaksian hidup saya, yaitu seorang yang beriman akan Allah, yang oleh iman saya diubahkan, dan mereka akan ditarik kepada kebenaran Allah dan memuliakan Bapa di sorga. Hidupmu pasti berkenan kepada Dia, bukan? Justru itu saudara, sambil menantikan pencurahan Roh Kudus, sambil menunggu kepenuhan yang akan Dia lakukan, saya mintakan saudara, sesuai kebenaran firman Allah, kita hidup dalam kebenaran firman Allah. Jangan keluar dari itu. Kemudian yang kedua yaitu hidup dalam pimpinan Roh Allah. Ini amat penting saudara. Sering ada tabrakan dalam hidup kita, yaitu sifat manusia lama kita, kedagingan kita, ya, untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Sering terjadi tabrakan karena memang dua pola hidup itu tidak pernah cocok. Justru itu kita harus menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya, sehingga Roh Allah mendapatkan kesempatan untuk memimpin kita. Dan jikalau Roh Allah memimpin kita, Ia memimpin kita ke dalam damai sejahtera Allah. Walaupun mungkin perjalanan itu terkadang mengalami lika-liku kehidupan ini. Terkadang kita ada di puncak gunung, tetapi terkadang kita juga turun ke dalam lembah. Jikalau Roh Tuhan yang pimpin kita, Roh Allah yang pimpin kita, maka perjalanan kita walaupun ada lika-likunya, tapi tujuan itu pasti, sangat pasti. Kita lihat apa nasihat firman Tuhan di dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat 24 dan 25. Seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus menjadi sebuah nasihat kepada jemaat Galatia, dan ini juga nasihat untuk kita malam ini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dikatakan barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia telah menyalibkan atau menyangkali hidup dalam kedagingan dan hawa nafsu itu. Tapi dia mau hidup untuk Kristus. Dikatakan dengan sangat jelas, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ini berbicara tentang Roh Kudus, Roh Kristus atau Roh Allah. Jikalau kita telah menyalibkan daging kita, maka Roh Kudus akan mendapatkan kesempatan untuk menuntun kita dari dalam, sehingga Dia akan memimpin kita ke dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya kita mendapatkan kemenangan dalam langkah-langkah iman. Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, apakah malam ini saudara memiliki sebuah hidup rohani atau kehidupan rohani, dan kehidupan itu sedang dipimpin oleh Roh Allah? Ataukah kedagingan kita sedang memimpin kita? Saya harap setiap pribadi kita mulai memahami bahwa betapa pentingnya hidup kita ini dipimpin oleh Roh Allah. Nah, Roh Allah yang hidup di dalam pribadi kita, Dia akan menuntun kita supaya selalu berada di dalam membangun hubungan yang akrab dengan Allah.
Ini amat penting, saudara. Jikalau saudara memiliki hidup yang dipimpin oleh Roh Allah, maka pasti saudara dipimpin tidak menjauhi Allah. Sebagai sumber hidup itu di dalam Yesus Kristus. Sebaliknya saudara makin rindu, makin mencintai Dia. Sepertinya kalau saudara tidak membangun persekutuan dengan Dia hari ini, saudara rasa suatu kehilangan. Dan saudara rasa suatu kerugian. Itu tandanya rohmu hidup oleh Roh Allah. Dan saudara sedang dipimpin untuk selalu membangun persekutuan yang bersifat ilahi dengan Dia. Saya mau katakan buat umat Tuhan sekalian, teguhkan hatimu. Tuhan membawa kita ke dalam persekutuan dengan Roh-Nya, supaya Roh-Nya akan membaptiskan kita. Dan waktu Dia membaptiskan kita, kita tinggal di dalam Dia, Dia tinggal di dalam kita. Berarti kita miliki persekutuan yang sifatnya kekal, yang tidak bisa dipisahkan. Jangankan manusia, setan pun tidak bisa memisahkan saudara dari kasih Kristus itu. Olehnya itu amat penting setiap orang Kristen harus mengalami pengalaman supranatural Allah ini secara pribadi. Dan bagaimanakah saya bisa mendapatkannya? Sederhana. Jaga persekutuan dengan Allah dan dengan sesama. Dan kebersamaan yang Alkitabiah itu hanya menuntut dua hal. Hidup di dalam kebenaran firman Allah, dan kemudian hidup dalam pimpinan Roh Allah. Saya percaya saudara pasti diberkati. Imanmu tidak akan sia-sia. Saudara sungguh akan mengalami pengalaman yang indah bersama Dia di bumi ini yang sementara kita hidup untuk memasuki lembaran kekekalan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan doa saya, saudara dikuatkan, bangkit dalam iman. Biarkan dirimu dituntun oleh Roh Allah. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, hamba bersukacita untuk malam yang ke-6. Engkau hadir untuk memberkati setiap pribadi kami. Kami sungguh bersukacita dan bersyukur Tuhan, sambil merenungkan kebenaran firman dari kisah para rasul, tentang sikap para rasul menantikan janji Bapa. Mereka harus ada di ruang atas, dan mereka harus hidup sehati dan bertekun di dalam doa kepada Allah. Dengan demikian mereka layak untuk menerima lawatan janji Bapa itu diberikan bagi mereka. Terpuji Engkau Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap pribadi malam ini. Engkau jamah bila ada yang susah Tuhan. Engkau beri penghiburan. Bila ada yang sakit, Engkau sembuhkan mereka. Bila ada yang putus asa, berkati mereka. Berikan mereka pengharapan. Bila ada yang berkekurangan, juga diberkati dan ada dalam berbagai keberkatan Tuhan. Di tengah kondisi ini kami yakin Engkau hadir untuk menjamah setiap pribadi dan meneguhkan mereka dalam iman, dan melihat bahwa jawaban hidup satu-satunya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Hamba berdoa dalam pengurapan Roh Allah, jamah setiap pribadi dan pulihkan mereka, dan biar sukacita Tuhan penuhi ruang ibadah mereka, dan mereka sungguh diberkati. Terpuji Engkau Bapa di surga. Dengan demikian hamba bersukacita bersyukur di akhir dari renungan malam yang ke-6 sambil menyongsong malam yang ke-7. Kami percaya hadirat Allah tetap berlimpah dan menguasai setiap pribadi kami. Terpuji Engkau Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan memuliakan Engkau yang telah melawat kami, melindungi kami, dan lewati malam ini bersama kami dalam damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Demi nama Yesus hamba berdoa, dan umat Tuhan diberkati. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian, dan kita akan jumpa pada malam yang ke-7. Oke? Doa saya, Tuhan menyertaimu. Shalom. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerja
berjalan, ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini.